Shalom, jumpa lagi dengan Renungan Kristen Daniel Story. Kali ini kita akan membahas satu-satunya cara agar kita diselamatkan, satu-satunya cara agar kita masuk surga. Dan apakah ada cara lain, alternatif lain untuk kita masuk surga dan diselamatkan? Kita awali pembahasan kali ini dengan membuka Yohanes 14 ayatnya yang ke-6. Saya bacakan. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Dari ayat tersebut jelas Yesus menyatakan dirinya sebagai jalan keselamatan dan hanya satu-satunya jalan untuk manusia dapat sampai kepada Allah. Kita buka juga Kisah Para Rasul 4 ayatnya yang ke-12. Saya bacakan. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Dia dalam ayat tersebut adalah Yesus, karena perikop tersebut sedang berbicara mengenai Yesus, saudara. Jadi sudah jelas hanya ada satu jalan keselamatan, yaitu melalui Tuhan Yesus. Tidak ada alternatif jalan lain, termasuk dengan berbuat baik, saudara. Yang jadi pertanyaan, apakah perbuatan baik juga membawa kita masuk surga? Manakah yang benar yang bisa membawa kita masuk surga? Hanya percaya Yesus saja atau percaya Yesus plus berbuat baik? Kita buka di Roma 3 ayat yang ke-23 sampai 24. Saya bacakan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kita buka juga di Roma 6 ayat yang ke-23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kita buka lagi, saudara, di Efesus 2 ayat 8 dan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi jelas ya, saudara, keselamatan adalah kasih karunia semata, hanya anugerah saja, diberikan oleh Allah dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Jika syarat keselamatan adalah percaya pada Tuhan Yesus dan sekaligus bersamaan dengan itu kita juga harus berbuat baik, maka Efesus 2 ayat 8 dan 9 tadi menjadi tidak berlaku, saudara, karena ternyata ada unsur usaha dan pekerjaan kita dalam berbuat baik untuk diselamatkan. Jadi jelas ya, saudara, bahwa keselamatan murni karena anugerah, dan ternyata usaha kita untuk berbuat baik tidak ada kontribusi apapun untuk membawa kita masuk surga. Hanya penebusan Tuhan Yesus yang membawa kita masuk surga. Sekali lagi, saudara, hanya penebusan Tuhan Yesus yang membawa kita bisa masuk surga, atau dengan kata lain kita diselamatkan. Lalu jika begitu, apakah orang Kristen tidak perlu berbuat baik? Toh kan kita sudah diselamatkan, saudara. Kita buka lagi Efesus 2 ayatnya yang ke-10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kata di dalamnya tersebut memakai huruf N kecil. Jadi artinya arti hidup di dalamnya tersebut adalah hidup di dalam kebaikan. Orang Kristen berbuat baik bukan supaya diselamatkan, melainkan karena sudah diselamatkan. Ketika seseorang menerima Yesus sebagai Tuhan, maka Roh Kudus sudah masuk ke dalam hatinya. Ketika Roh Kudus ada di dalam hati seseorang, maka Roh Kudus akan men-trigger orang tersebut sedemikian rupa untuk berbuat baik. Orang yang ada Roh Kudus di dalam hatinya, dia masih bisa jatuh ke dalam dosa. Tapi ingat, saudara, dia tidak bisa hidup di dalam dosa. Dia tidak akan sanggup untuk hidup dalam dosa. Dan setiap dia jatuh, pasti dia bangkit, saudara. Jadi sekali lagi, berbuat baik bukan untuk supaya kita diselamatkan, melainkan karena kita sudah diselamatkan. Keselamatan hanyalah anugerah kasih karunia semata, saudara. Anugerah adalah hadiah, bukan karena kita layak diberi, melainkan justru karena kita tidak layak menerimanya, tetapi tetap diberi juga, saudara. Itulah anugerah.
Bila saya bekerja pada seseorang dan saya menerima bayaran, maka bayaran tersebut bukanlah anugerah. Karena saya memang bekerja, maka saya layak menerima bayaran tersebut. Tetapi jika tidak ada satu apapun yang saya lakukan dan saya diberi bayaran, maka bayaran tersebut sesungguhnya bukanlah upah saudara buat saya, melainkan anugerah karena saya tidak melakukan apapun yang membuat saya pantas atau layak menerima pemberian tersebut. Tahukah saudara bahwa saya dan saudara tidak pantas diselamatkan, tetapi Allah tetap menyelamatkan kita? Tahu saudara? Tahukah saudara bahwa Yesus tidak wajib untuk menebus saya dan saudara, tapi Dia tetap juga menebus kita saudara? Itulah yang namanya anugerah. Keadilan Allah adalah menghukum kita yang berdosa, tetapi karunia Allah adalah penebusan dan hidup kekal dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi jika ada saudara yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan mau diselamatkan dan menerima Yesus sebagai Tuhan, mari ikuti saya berdoa saudara. Kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini saya mengaku bahwa Engkaulah Tuhan dan percaya di dalam hatiku bahwa Engkau sudah menebus dosaku di kayu salib. Jadilah Tuhan dan Juru Selamatku. Memerintahlah dalam hidupku Tuhan Yesus. Aku mengaku dan percaya Engkaulah Tuhan. Pimpin aku seumur hidupku. Dalam nama Tuhan Yesus aku percaya. Amin. Tuhan memberkati.